Setiap negara atau daerah memang memiliki tradisi yang berbeda-beda. Dari tradisi yang wajar hingga yang kurang ajar. Seperti yang terjadi pada suku Brokpa di India, ada tradisi yang aneh dijalankan oleh suku Brokpa di India ini, dari saling adu jigong hingga berbagi bini cantik mereka. Yang lebih mencengangkan lagi, suku Brokpa ini ternyata tidak mempermasalahkan ketika seorang kakak berbagi bini dengan adik laki-lakinya, hanya demi warisan. Suku Brokpa di India, terkenal hanya mengikuti kemauannya sendiri, tidak mematuhi norma sosial dan memiliki tradisi tukar bini yang unik. India diketahui memiliki banyak suku dan konon beberapa bahkan sudah ada dari zaman prasejarah. Salah satu suku yang paling tua adalah suku Brokpa, suku minoritas yang berasal dari ras Indo-Arya kuno. Suku Brokpa tinggal di daerah perbatasan antara India dan Pakistan. Mereka tinggal di wilayah Jammu dan Kashmir India dan di Pakistan mereka tinggal di daerah Gilgit, Baltistan. Menurut sejarah, suku Brokpa merupakan satu-satunya keturunan sejati suku Indo-Arya dengan komunitas mencapai 300.400 orang. Suku Brokpa merupakan suku terlangka di dunia, suku ini dipercaya merupakan keturunan Raja Alexander Agung. Mayoritas suku Brokpa beragama Buddha, namun secara praktek terdapat perbedaan dengan umat Buddha pada umumnya. Mereka percaya, umat manusia dan dewa hidup bersama, tetapi hubungan ini rusak karena kesombongan dan egoisme manusia. Suku Brokpa percaya, suatu hari nanti para dewa akan hidup bersama kembali dengan manusia. Suku Brokpa sangat bergantung pada pertanian, mereka menanam buah-buahan seperti anggur, apel, kenari, tomat, jagung dan gandum. Dengan alasan agama, suku Brokpa tidak minum susu dan makan unggas. Mereka dikenal sangat ramah dan orang dari luar boleh ikut dalam ritual mereka. Mereka percaya bahwa mereka lebih unggul dari ras lain. Para wanitanya menggunakan gaun wol dengan hiasan permata. Demikian juga dengan pria menggunakan rok wol, tapi dengan celana dan rompi yang melindungi dari hawa dingin. Suku Brokpa sering mengadakan ritual, berkumpul, bernyanyi dan makan bersama saat hari libur. Yang menarik dari kehidupan suku ini adalah ritual dan tradisi yang unik. Jika ada kontes paling jorok dan menjijikan di dunia mungkin merekalah pemenangnya. Mereka percaya bahwa mandi dapat menghapus semua karunia spiritual para dewa yang telah diberikan. Oleh karenanya mereka tidak mau mandi untuk keutuhan berkah. Mereka tidak pernah takut untuk adu jigong di depan umum bahkan sebelum menikah. Meski pemerintah India dan Pakistan melarang adu jigong di depan umum, tapi mereka tetap melakukannya. Mereka juga memiliki ritual aneh Bonanu, di mana laki-laki dan perempuan akan menari berjajar dan adu jigong selama 3 malam berturut-turut. Mereka akan berhenti adu jigong ketika ada orang asing di tengahnya. Namun setelah dilarang saat ini mereka lebih tertutup. Dan dalam keluarga suku Brokpa, seorang kakak laki-laki boleh berbagi bini dengan adiknya tanpa rasa cemburu, demi mencegah perselisihan bagi warisan. Nenek moyang suku Brokpa dipercaya menyebar di berbagai belahan dunia dan menjadi salah satu cikal bakal peradaban manusia di dunia. Suku Brokpa, yang tinggal di daerah pegunungan tinggi di Bhutan dan India, memiliki kehidupan sehari-hari dan kebiasaan yang sangat khas dan unik. Suku Brokpa umumnya bergantung pada pertanian dan peternakan. Mereka menanam barli, kentang, dan sayuran lainnya di ladang-ladang pegunungan. Peternakan yak sangat penting dalam kehidupan mereka. Yak menyediakan susu, daging, dan bulu untuk pakaian serta digunakan sebagai hewan pengangkut. Rumah tradisional suku Brokpa biasanya dibangun dari batu dan kayu, dengan atap yang terbuat dari alang-alang atau bahan alami lainnya. Rumah ini dirancang untuk tahan terhadap cuaca dingin pegunungan. Pakaian tradisional mereka dibuat dari wol yak. Pria mengenakan mantel panjang yang disebut jubah, dan celana panjang, sedangkan wanita memakai gaun panjang yang juga disebut jubah. Mereka sering menambahkan hiasan kepala yang terbuat dari wol atau bulu binatang. Suku Brokpa memiliki banyak festival tradisional yang sering kali terkait dengan siklus agrikultural atau ritual keagamaan. Salah satu festival penting adalah Lapsol, yang merayakan dewa pelindung mereka. Mereka juga merayakan festival musim panen dan musim semi dengan tarian, nyanyian, dan ritual persembahan kepada roh-roh leluhur. Suku Brokpa berbicara dalam bahasa mereka sendiri yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Tibeto-Burman. Mereka memiliki tradisi lisan yang kaya, termasuk cerita rakyat,
legenda, dan lagu-lagu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari suku Brokpa. Banyak dari mereka adalah penganut Buddha, tetapi mereka juga mempercayai roh-roh alam dan praktik animisme. Mereka melakukan berbagai upacara keagamaan dan ritual untuk memohon perlindungan serta berkah dari dewa-dewa dan roh-roh leluhur. Perubahan iklim membawa tantangan baru bagi kehidupan suku Brokpa, terutama yang berkaitan dengan pertanian dan ketersediaan sumber daya alam. Suku Brokpa menghadapi tantangan dalam mempertahankan tradisi dan budaya mereka sambil berintegrasi dengan dunia modern yang semakin terhubung. Secara keseluruhan, kehidupan sehari-hari dan kebiasaan suku Brokpa mencerminkan adaptasi mereka terhadap lingkungan pegunungan yang keras serta kekayaan budaya yang mereka pertahankan dengan bangga. Spiritualitas suku Brokpa merupakan bagian integral dari kehidupan mereka, yang mencakup berbagai kepercayaan dan praktik yang dipengaruhi oleh lingkungan pegunungan dan warisan budaya mereka. Banyak anggota suku Brokpa adalah penganut Buddhisme Vajrayana, yang merupakan cabang dari Buddhisme Tibet. Agama ini memperkenalkan mereka kepada berbagai praktik meditasi, ritual, dan doa yang kompleks. Mereka percaya pada reinkarnasi dan karma, serta pentingnya mencapai pencerahan melalui praktik spiritual. Sebelum masuknya Buddhisme, suku Brokpa memiliki sistem kepercayaan animisme, di mana mereka mempercayai bahwa semua benda alam seperti gunung, sungai, dan pohon memiliki roh. Hingga kini, banyak dari mereka masih mempraktikkan kepercayaan animisme ini, menghormati roh-roh alam dan leluhur melalui berbagai upacara dan ritual. Upacara keagamaan adalah bagian penting dari kehidupan spiritual suku Brokpa. Ini termasuk ritual harian seperti doa dan persembahan kepada dewa-dewa lokal dan Buddha. Festival seperti Lapsol dirayakan untuk menghormati dewa pelindung dan memohon berkah bagi desa dan ladang mereka. Ini biasanya melibatkan tarian, nyanyian, dan persembahan makanan. Persembahan berupa makanan, minuman, dan benda-benda lainnya dilakukan untuk menghormati dewa-dewa dan roh leluhur. Ini seringkali dilakukan pada saat-saat penting seperti musim tanam dan panen, atau saat ada peristiwa penting dalam kehidupan individu seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Meditasi adalah bagian integral dari praktik Buddhisme Vajrayana yang diikuti oleh suku Brokpa. Mereka melakukan meditasi untuk mencapai ketenangan pikiran dan pencerahan spiritual. Tokoh spiritual seperti lama dan biksu memegang peran penting dalam kehidupan religius suku Brokpa. Mereka memimpin upacara keagamaan, memberikan bimbingan spiritual, dan membantu masyarakat dalam masalah spiritual dan moral. Lama seringkali juga menjadi mediator antara masyarakat dan dunia spiritual, termasuk berkomunikasi dengan roh-roh alam dan leluhur. Kuil dan stupa adalah tempat suci bagi suku Brokpa. Mereka sering dikunjungi untuk berdoa dan melakukan persembahan. Kuil-kuil tersebut biasanya dihiasi dengan bendera doa, patung Buddha, dan artefak religius lainnya yang digunakan dalam berbagai ritual. Selain kuil, tempat-tempat alami seperti gunung, danau, dan pohon tertentu dianggap suci dan dihormati. Masyarakat percaya bahwa roh-roh kuat tinggal di tempat-tempat ini, sehingga mereka sering mengadakan upacara di sana untuk memohon perlindungan dan berkah. Festival dan perayaan keagamaan merupakan momen penting untuk memperkuat ikatan sosial dan spiritual di komunitas Brokpa. Pada saat ini, mereka berkumpul untuk merayakan, berbagi cerita, dan memperbarui komitmen mereka terhadap kepercayaan dan praktik spiritual. Pendidikan spiritual dimulai sejak usia dini. Anak-anak diajarkan tentang nilai-nilai Buddhisme, cerita rakyat, dan pentingnya menghormati alam dan leluhur. Ini dilakukan baik melalui pendidikan formal di biara maupun pendidikan informal di rumah. Secara keseluruhan, spiritualitas suku Brokpa mencerminkan keseimbangan antara kepercayaan tradisional dan pengaruh Buddhisme, menciptakan sebuah sistem kepercayaan yang kaya dan beragam. Mereka menghormati alam, leluhur, dan dewa-dewa melalui berbagai praktik dan ritual yang menekankan pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Pantangan dan larangan dalam budaya suku Brokpa mencerminkan nilai-nilai spiritual dan adat istiadat mereka yang berakar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak boleh menebang pohon tertentu yang dianggap suci atau dihuni oleh roh penjaga. Tidak boleh membunuh hewan secara sembarangan, terutama yang dianggap suci atau berperan penting dalam ritual keagamaan, seperti yak. Beberapa makanan mungkin dilarang atau dihindari selama periode tertentu,
seperti saat menjalankan ritual puasa atau upacara keagamaan. Daging hewan yang mati karena sebab alami atau penyakit biasanya tidak dikonsumsi, karena dianggap tidak layak secara spiritual dan kesehatan. Memasuki rumah dengan sepatu atau alas kaki kotor dianggap tidak sopan dan tidak menghormati rumah sebagai tempat suci. Perilaku yang dianggap merusak keharmonisan rumah tangga, seperti berkelahi atau berbicara kasar di dalam rumah, dihindari. Melanggar kesucian tempat ibadah atau kuil, seperti masuk tanpa izin atau melakukan perbuatan tidak sopan di sana, dianggap sebagai pelanggaran serius. Mengganggu atau merusak bendera doa dan artefak keagamaan lainnya yang dianggap suci. Pada hari-hari suci atau selama festival keagamaan, ada larangan melakukan pekerjaan tertentu, seperti pertanian atau pembangunan, untuk menghormati kesucian hari tersebut. Selama upacara atau ritual tertentu, peserta tidak boleh makan makanan tertentu atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi dan kesucian ritual. Tidak boleh meremehkan atau mengabaikan roh leluhur. Persembahan dan penghormatan kepada leluhur harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Menghina atau tidak menghormati roh-roh alam, seperti roh gunung atau sungai, dianggap sebagai pelanggaran yang dapat mendatangkan bencana. Perilaku tidak sopan terhadap orang tua atau sesepuh desa sangat tidak diterima. Hormat kepada yang lebih tua adalah nilai penting dalam budaya Brokpa. Hubungan antar jenis kelamin memiliki batasan tertentu yang harus dihormati, terutama di depan umum atau selama upacara keagamaan. Menikah dengan orang luar komunitas kadang-kadang dilarang atau tidak dianjurkan untuk menjaga kemurnian budaya dan tradisi suku. Perilaku tidak pantas atau tidak setia dalam pernikahan sangat dikecam dan dapat membawa stigma sosial yang berat. Pengetahuan dan praktik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi harus dihormati dan tidak boleh disebarkan sembarangan kepada orang luar tanpa izin. Pelanggaran pantangan seringkali diikuti dengan sanksi sosial, seperti teguran, pengucilan sementara, atau bahkan pengusiran dari komunitas dalam kasus yang parah. Pelanggaran serius bisa mengakibatkan ritual pemurnian untuk memulihkan keseimbangan spiritual dan sosial dalam komunitas. Pelanggaran terhadap larangan keagamaan dan spiritual dianggap dapat mendatangkan kutukan atau nasib buruk. Oleh karena itu, pelanggar biasanya harus melakukan upacara penebusan. Komunitas suku Brokpa berusaha melestarikan pengetahuan tentang pantangan dan larangan melalui pendidikan generasi muda. Ini dilakukan melalui cerita rakyat, pendidikan formal di rumah, dan bimbingan dari tokoh masyarakat. Upaya untuk mendokumentasikan dan mengajarkan nilai-nilai budaya dan tradisi ini juga dilakukan melalui berbagai program komunitas dan dukungan dari lembaga non-pemerintah. Pantangan dan larangan ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga harmoni dalam komunitas suku Brokpa, tetapi juga sebagai cara untuk melestarikan tradisi dan kepercayaan mereka yang kaya dan berharga. Suku Brokpa diyakini berasal dari wilayah Tibet, dan mereka termasuk dalam kelompok etnis yang lebih besar yang disebut Drokpa, yang berarti orang gunung, dalam bahasa Tibet. Mereka diperkirakan telah bermigrasi dari Tibet ke wilayah Ladakh di India dan Bhutan beberapa abad yang lalu. Migrasi ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti tekanan politik, konflik, atau pencarian padang rumput baru untuk peternakan. Di Ladakh, suku Brokpa menetap di daerah-daerah seperti Da, Hanu, Darchik, dan Garkon di lembah Indus. Daerah ini dikenal dengan sebutan Aryan Valley atau Aryan Belt. Di Bhutan, mereka tinggal di distrik Trashigang, terutama di desa-desa pegunungan tinggi seperti Merak dan Sakteng. Suku Brokpa di Ladakh sering dikaitkan dengan kelompok etnis Dart, yang berasal dari wilayah Gilgit-Baltistan di Pakistan. Mereka dianggap memiliki hubungan sejarah dan budaya yang dekat. Di Bhutan, suku Brokpa telah berinteraksi dengan kelompok etnis Bhutan lainnya seperti Sarkop dan Ngalop, serta komunitas nomaden lainnya. Bahasa yang digunakan oleh suku Brokpa termasuk dalam rumpun bahasa Tibeto-Burman. Di Ladakh, mereka berbicara dalam dialek lokal yang unik, sementara di Bhutan, mereka menggunakan bahasa Zongha dan dialek lokal mereka. Suku Brokpa memiliki tradisi lisan yang kaya, termasuk cerita rakyat, legenda, dan lagu-lagu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak dari cerita ini berkaitan dengan asal-usul mereka, migrasi, dan kehidupan di pegunungan. Sebagai komunitas yang tinggal di daerah pegunungan tinggi, suku Brokpa sangat bergantung pada pertanian dan peternakan. Mereka menanam barli, gandum, dan sayuran, serta memelihara yak,
domba, dan kambing. Peternakan yak sangat penting dalam kehidupan mereka, karena yak menyediakan daging, susu, dan bulu yang digunakan untuk membuat pakaian dan tempat tinggal. Komunitas Brokpa biasanya terdiri dari keluarga besar yang hidup bersama dalam satu rumah atau kelompok rumah. Struktur sosial mereka bersifat patriarkal, dengan pria memegang peran utama dalam kegiatan ekonomi dan keputusan keluarga. Meskipun demikian, wanita juga memegang peran penting dalam ekonomi rumah tangga dan kehidupan sosial komunitas. Sebagian besar suku Brokpa mempraktikkan Buddhisme Vajrayana, yang memengaruhi banyak aspek kehidupan mereka, termasuk ritual, festival, dan upacara keagamaan. Mereka juga mempertahankan elemen-elemen animisme dan kepercayaan tradisional, dengan penghormatan kepada roh-roh alam dan leluhur. Ritual keagamaan dan festival memainkan peran penting dalam kehidupan suku Brokpa. Festival-festival ini seringkali berkaitan dengan siklus agrikultural, musim tanam, dan panen. Upacara-upacara tersebut biasanya melibatkan tarian, nyanyian, dan persembahan kepada dewa-dewa dan roh-roh leluhur. Seperti banyak komunitas adat lainnya, suku Brokpa menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi membawa dampak signifikan pada kehidupan tradisional mereka. Upaya untuk melestarikan budaya dan tradisi mereka sedang dilakukan, baik melalui pendidikan formal maupun program-program komunitas. Kehidupan di daerah pegunungan tinggi memaksa suku Brokpa untuk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan iklim. Mereka memiliki pengetahuan ekologi yang mendalam yang membantu mereka bertahan di lingkungan yang keras dan sering berubah. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku Brokpa mencerminkan perjalanan panjang dan adaptasi mereka terhadap lingkungan pegunungan yang keras, serta upaya mereka untuk mempertahankan identitas budaya dan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman.